الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك, kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, ahsanal qasasi, sebaik-baiknya kisah, bima awhayna, dengan aku wahyukan kepada engkau, bima awhayna ilaika, dengan aku wahyukan kepada engkau, hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini, wa in kunta, sesungguhnya engkau, min qablihi, sebelum datangnya wahyu ini, laminal ghafilin, termasuk orang-orang yang tidak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Wahai Muhammad, aku kisahkan kepada kamu sebaik-baiknya cerita. Jadi surat Yusuf ini Allah berfirman dengan ahsanal qasas, sebaik-baiknya cerita. Para mufassirin mengatakan, kenapa surat Yusuf ini dikatakan ahsanal qasas? Yang pertama kali, karena Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam ini adalah satu nabi yang sempurna dari segala sisinya. Dari sisi nasabnya begitu mulia. Beliau ini adalah orang yang mulia, putranya orang yang mulia, putranya orang yang mulia, putranya Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf, putra Nabi Yakub, putra Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim. Tidak ada satupun nabi di atas muka bumi ini yang punya nasab kakek-kakeknya tiga secara beruntun, yang semuanya nabi, tidak ada. Jadi dari segi nasab, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam ini begitu tinggi. Di samping itu, dari segi tubuh beliau, wajah beliau, ketampanan juga begitu istimewa. Para mufassirin mengatakan, Nabi Yusuf ini mendapatkan rembesan dari nenek beliau yang namanya Hajar. Nenek beliau yang namanya Sarah, wajar, Sarah, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak dan istriku menggembirakan aku, menjadi penyejuk mataku, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah kami ini imam bagi orang-orang yang takwa. Setelah Nabi Ibrahim berdoa ini, maka beliau itu dikaruniai seorang istri yang namanya Sarah, yang mana para mufassir mengatakan keturunan Hawa yang paling cantik di atas muka bumi ini Sarah ini. Saking istimewanya Sarah ini, sampai mereka mengatakan kalau Sarah itu sedang makan, saking beningnya warna kuningnya itu sampai tampak dari luar. Saking putihnya, jernihnya kulitnya Sarah ini. Kalau Sarah itu jalan di malam hari seperti matahari yang terbit di tengah kegelapan malam. Ini para mufassir mengatakan seperti itu, saking istimewanya Sarah ini. Dan rembesannya tadi kepada cucu beliau yang namanya Yusuf. Segi nasabnya begitu mulia, tubuhnya begitu sempurna. Di samping itu Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam itu punya satu keistimewaan yang betul-betul dahsyat, yaitu beliau diberi oleh Allah akhlak yang begitu tinggi sekali.
Jadi kalau kita lihat kisahnya Nabi Yusuf nanti dibahas di belakang itu, bagaimana masalah itu datang kepada beliau itu bertubi-tubi. Beliau dimasukkan ke dalam sumur di tengah kegelapan malam, kegelapan hutan, kegelapan sumur. Kemudian beliau dijadikan budak di Mesir sana. Kemudian digoda lagi oleh majikannya. Bukan hanya digoda, dituduh dia yang menggoda lagi. Kemudian dimasukkan penjara dengan keadaan beliau dizalimi. Bertubi-tubi masalah ini. Ketika masalah tadi datang sampai 80 tahun jaraknya itu. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan sampai 80 tahun perpisahan beliau dengan ayahnya tadi. Ketika saudaranya sudah datang dalam keadaan menghinakan diri, dalam keadaan mau beli makanan itu. Ketika itu Nabiullah Yusuf alaihissalam itu dalam puncak kemuliaannya menjadi Perdana Menteri. Dikala saudara-saudaranya betul-betul membutuhkan beliau, hari yang paling tepat untuk membalas dendam. Peluang yang paling bagus untuk menghinakan, untuk membinasakan keluarganya yang membuat masalah berlarut-larut itu. Setelah 80 tahun berjumpa dengan keluarganya, bagaimana sikap Nabiullah Yusuf alaihissalam ini? Ketika keluarganya datang, beliau mengatakan, qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Wahai saudara-saudaraku, la tathriba alaikumul yawm wa huwa madhannatul tathrib fama dhannukum bighairihi minal ayyam. Wahai saudara-saudaraku, bukankah kalian tahu ini hari yang paling tepat untuk membalas dendam kepada kalian? Bukankah kalian tahu ini peluang yang paling bagus untuk menindas membinasakan kalian? Tapi hari ini sekali-kali tidak akan saya gunakan untuk mencaci kalian sedikit pun. Baik cacian yang kecil, cacian yang besar, menyakitkan atau tidak menyakitkan, terang-terangan atau sindiran, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada cacian untuk kalian pada hari ini. Disakiti, dibalas dengan begitu indahnya beliau tadi. Bukan hanya itu, di samping beliau itu memaafkan keluarganya, beliau tidak mengungkit-ungkit kesalahan keluarganya tadi. Tidak benci kepada keluarganya, beliau mengatakan min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Ini semua dalangnya itu syaitan yang merusak hubunganku dengan keluargaku, dengan saudara-saudaraku. Yang disalahkan itu bukan keluarganya, ini yang manas-manasi, yang merusak itu setan itu. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Dimaafkan, tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang tadi. Bukan hanya itu, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah mengampuni kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Betapa tingginya akhlaknya beliau ini, Masya Allah. Ini serupa, bahkan lebih lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sudah diusir, beliau disakiti, beliau dicaci maki, bahkan akan dibunuh. Ketika pada akhirnya Nabi itu pada puncak kemuliaannya ketika penaklukan Makkah, Fathu Makkah itu, Nabi datang ke Mekah dengan begitu wibawa, dengan ribuan pasukan, sayap kanannya Sayyidina Khalid, sayap kirinya Sayyidina Zubair ibnu Awam. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali mengawal beliau, seakan-akan seorang raja yang begitu berwibawa sekali, menaklukkan Mekah dengan takbir gemuruh takbir yang betul-betul luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ketika itu sebagian sahabat saking enggak tahannya tadi, mengingat masa lalu bagaimana orang-orang Quraisy itu menyakiti Nabi, maka sebagian sahabat mengatakan, al-yauma yaumul malhamah, al-yauma tustahallul hurmah,
Al-yawma adzallana Allahu Quraisy. Pada hari ini adalah hari berkecamuknya peperangan. Hari ini Allah halalkan keharaman Ka'bah. Pada hari ini Allah akan hinakan, akan binasakan orang-orang Quraisy ini. Saking dongkolnya sahabat-sahabat ketika itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pernah diusir, pernah disakiti, yang mau dibunuh, ketika itu beliau mengatakan apa? Tidak. Al-yawma yaumul marhamah, al-yawma azzanallahu Quraisy. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini adalah hari Allah akan muliakan, akan tinggikan derajatnya orang-orang Quraisy ini. Disakiti, disakiti, disakiti. Jawabannya apa? A'azzanallahu Quraisy. Hari ini Quraisy akan menjadi merdeka, menjadi orang-orang mulia. Maka beliau langsung khutbah di depan Ka'bah. Orang yang dulu mengatakan gila, di depan orang-orang yang dulu melecehkan beliau, mengusir beliau, ditunggu ribuan sahabatnya, beliau khutbah di depan Ka'bah. Beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Sungguh Allah telah memenuhi janji-janjinya. Sungguh Allah telah mengalahkan musuh-musuhnya. Sungguh Allah telah memuliakan hamba-hambanya, memenangkan hamba-hambanya. Ketika beliau khutbah, orang-orang itu ada yang khawatir, masa yang betul-betul mengerikan. Apa keputusan beliau saat ini? Orang-orang Mekah itu takut, apa? Sekarang Nabi akan apa? Memberi putusan pada kami ini. Orang yang dulu mengusir beliau itu bagaimana? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma tarawna anni fa'ilun fikum?" Apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Nabi mengatakan, "Antumut tulaqa." Kalian semua merdeka, saya bebaskan semuanya. Disakiti, disakiti. Ketika beliau belum punya kekuasaan dulu, beliau mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika sudah punya kekuasaan tidak berubah. Al-yauma yaumul marhamah. Orang yang berakhlak ini ketika dia ditindas, ketika dia berkuasa, tidak ada perubahan dalam sikap dia tadi. Banyak orang tuh tawadhu, baik, sopan. Tapi ketika dia jadi orang mulia, jadi orang terpandang, tidak lagi sopan. Kalau ditegur sudah nggak gubris lagi, seakan-akan nggak pernah kenal. Ini bukan orang yang berakhlak, ini belum punya kesempatan. Kalau Nabi di Taif dipukul, dilempari batu, ketika berkuasa sama, hari kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Hampir-hampir engkau Muhammad ini, karena mereka tidak mau iman tuh hampir-hampir kamu tuh membunuh dirimu sendiri. Betapa sayangnya Rasulullah, tingginya akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala beri kita ini akhlak yang mulia. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrif 'anna sayyi'aha illa anta.